Peran rakyat Semarang. 15 Oktober 1945, pada hari pertama pertempuran, ketegangan mulai meningkat setelah pasukan Jepang menembaki rakyat yang hendak berunjuk rasa di Semarang. Di tengah ancaman tersebut, rakyat Semarang sebagian besar terdiri dari para ibu pemuda dan pemudi langsung menunjukkan perlawanan. Toko-toko dan rumah warga mulai menjadi tempat persembunyian dan markas pejuang Indonesia. Para ibu menyiapkan logistik untuk para pejuang, sementara pemuda-pemudi ikut serta dalam pertempuran, menjadi kurir dan perawat untuk tentara yang terluka. Peran mereka sangat vital, meskipun sering terlupakan dalam sejarah resmi. Keberanian rakyat Semarang menjadi bagian integral dalam perlawanan untuk kemerdekaan. (15 Oktober 1945), pada hari pertama, pasukan pejuang Indonesia yang terbatas jumlahnya melakukan serangan mendadak terhadap pasukan Jepang. Dengan senjata seadanya, mereka menggunakan taktik gerilya. Mereka bersembunyi di gang-gang sempit dan bangunan tua, menyerang pos-pos Jepang secara tiba-tiba, dan kemudian menghilang, menyulitkan pasukan Jepang yang lebih terlatih dan dilengkapi persenjataan lengkap. 16 Oktober 1945, pada hari kedua, strategi gerilya terus diterapkan. Pejuang Indonesia memanfaatkan kondisi geografis Semarang yang sempit dan padat penduduk. Penyergapan dilakukan pasukan Jepang di berbagai titik penting. Meskipun menghadapi pasukan Jepang jauh lebih kuat, pejuang Indonesia berhasil merebut beberapa titik kunci dan merebut senjata dari pasukan Jepang yang terdesak. 17 Oktober 1945, pada hari ketiga, pasukan Indonesia semakin memadukan taktik serangan mendadak dengan penggunaan bahan peledak untuk menghancurkan pos-pos strategis Jepang. Meskipun pasukan Jepang melakukan serangan balasan, pasukan Indonesia berhasil bertahan dan menggempur posisi-posisi yang sebelumnya dikuasai musuh. 18 Oktober 1945, hari keempat pertempuran menjadi puncak intensitas perlawanan. Pasukan pejuang Indonesia berhasil merebut pos-pos penting dari pasukan Jepang. Namun, serangan balik dari tentara Jepang semakin masif. Rakyat yang membantu para pejuang harus menghadapi ancaman yang lebih besar. Sementara, banyak rumah dan bangunan di Semarang hancur akibat tembakan dan bom. 19 Oktober 1945, hari kelima pertempuran, meskipun banyak pasukan Jepang yang mengalami kerugian besar, pertempuran masih sangat sengit. Semangat para pejuang dan rakyat semakin tak tergoyahkan. Pada hari ini, pasukan Jepang mulai menunjukkan tanda-tanda keputusan. Beberapa daerah sudah berhasil direbut kembali oleh pasukan Indonesia. 20 Oktober 1945, pertempuran akhirnya berakhir setelah pasukan Jepang menyerah. Rakyat Semarang dengan bantuan pasukan Indonesia berhasil merebut kembali kendali atas kota. Meskipun kemenangan diraih, pertempuran hari ini meninggalkan kerusakan besar di kota Semarang dan banyak korban jiwa, baik dari pihak pejuang Indonesia maupun tentara Jepang. Dampak pertempuran terhadap masyarakat Semarang 15–20 Oktober 1945. Selama 5 hari pertempuran, Semarang mengalami kerusakan besar. Rumah-rumah dan toko-toko dihancurkan oleh tembakan dan serangan bom, memaksa banyak warga mengungsi. Selama pertempuran, banyak dari warga yang terjebak dan menjadi korban akibat kekerasan. Aktivitas perekonomian hampir terhenti karena pasar dan pusat perdagangan rusak parah. Selain itu,
Trauma psikologis mendalam dialami oleh banyak warga yang menyaksikan langsung kekerasan dan pertumpahan darah di depan mata mereka. Namun, di tengah penderitaan itu, semangat gotong royong mulai muncul. Rakyat Semarang bekerja sama untuk membangun kembali kota mereka yang hancur, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk kemerdekaan, tetapi juga untuk kehidupan yang lebih baik setelah pertempuran. Tokoh-tokoh kunci. Beberapa tokoh kunci yang berperan penting dalam pertempuran ini, antara lain 15 sampai 20 Oktober 1945. Slamet Riyadi yang memimpin perlawanan rakyat Semarang dengan kecerdasan taktis dan keberanian luar biasa. Beliau berperan dalam mengorganisir serangan terhadap pos-pos Jepang yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi pasukan musuh. Sudirman, meskipun tidak langsung terlibat dalam pertempuran Semarang, memberikan dukung moral dan pengarahan kepada para pejuang di berbagai daerah, termasuk Semarang. Kiai Haji Agus Salim, yang juga memberikan dorongan semangat kepada rakyat untuk melawan penjajah yang tersisa. Meskipun tidak semua nama tercatat dalam sejarah besar, tokoh-tokoh ini memainkan peran yang sangat penting dalam perlawanan dan keberhasilan merebut Semarang kembali dari tangan Jepang. Konteks nasional pertempuran 5 hari, 15–20 Oktober 1945. Pertempuran ini tidak hanya terjadi di Semarang, tetapi merupakan bagian dari perlawanan yang lebih besar di seluruh Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada Agustus 1945, kekosongan kekuasaan menciptakan ketidakpastian. Pasukan Jepang yang masih ada di Indonesia berusaha mempertahankan kedudukan mereka, termasuk di Semarang. Dengan semangat nasionalisme yang tinggi, rakyat Indonesia tidak ingin menyerah begitu saja pada sisa-sisa kekuasaan Jepang. Pada 16 Oktober, pasukan pejuang Indonesia berhasil merebut beberapa pos strategis di Semarang. Meskipun kekurangan persenjataan, perjuangan ini menjadi simbol keteguhan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan mereka. Dan pertempuran ini menjadi bagian integral dari perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan yang lebih kokoh dan merdeka sepenuhnya.